Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Syarsi Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai topik 6 yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Nah, untuk tujuan laporan keuangan ini yang pertama yaitu untuk menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar dan yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan oleh manajemen. Untuk prinsip penyusunan laporan keuangan itu yang pertama relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Kemudian yang kedua daya banding. Bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Untuk jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan menurut SAK, itu meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Untuk laporan keuangan dari perusahaan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi ini, dia itu menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Untuk laporan perubahan ekuitas, ini dia menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas atau modal suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan, dia menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Nah, untuk di video kali ini saya hanya akan membahas mengenai laporan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas yang nantinya kita buat di Microsoft Excel. Nah, untuk format laporan laba ruginya sudah saya buat. Nah, di sini ada kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Nah, untuk kode akunnya ini, kita tinggal copy aja dari sheet akun, dari 4000 sampai dengan 6500. Nah, untuk di nama akunnya ini kita pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya ini yang A7, tabel array-nya daftar akun, kemudian kolom index number-nya 2 karena ada di kolom 2 nama akun, kemudian range lookup-nya yang false. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, yang untuk di sini kita sesuaiin aja, dihapus. Nah, untuk di jumlahnya ini kita mulainya dari penjualan barang, karena pendapatan di sini hanya untuk sebagai judulnya aja. Nah, di sini kita pakai rumus SUMIF. Untuk range-nya ini kita ke neraca lajur, kolom A, lalu titik koma, kita ke laba rugi, lalu blok yang kode akun A8, untuk di nama akun penjualan barang, kemudian titik koma, ke neraca lajur, ini yang kolom laba rugi di debit, itu dia di G. Kemudian tutup kurung, lalu ditambah. Nah, yang ini kita copy aja karena rumusnya sama. Yang hanya membedakan yang di neraca laba rugi debitnya ini kita ganti sama yang di kolom H yaitu laba rugi kredit. Jadi debit ditambah dengan kredit. Kemudian enter. Nah, di sini kita drag aja ke bawah. Kita jadiin akuntansi. Nah, yang di sini kita sesuaiin aja, dihapus. Nah, di sini kita tulis namanya jumlah pendapatan. Jumlahnya ini kita pakai rumusan. Blok yang di sini. Terus begitu juga yang di biaya. Jumlah biaya. Pakai rumusan juga.
Nah, di sini untuk laba ruginya, tulis laba rugi, kita pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Kurangi biaya. Nah, ini sebesar 70.500.000. Nah, di sini kita lihat di worksheet-nya neraca lajur. Nah, di sini sama ya teman-teman, 70.500.000. Nah, ini untuk laporan laba rugi. Nah, untuk laporan perubahan ekuitasnya di sini udah saya buat juga. Nah, untuk kode akunnya kita membutuhkan 3000, 3100 sampai 3300. Dan di sini kita copy juga dari sheet akun. Nah, untuk nama akunnya kita juga pakai rumus VLOOKUP kayak sebelumnya yang di laporan laba rugi. Terus kita mulainya dari yang modal, kita pakai rumus sum if. Untuk range-nya di neraca lajur kolom A, lalu titik koma di perubahan ekuitas, alatan, kemudian titik koma ke neraca lajur yang kolom neraca lajur kredit yang J. Kemudian tutup kurung, dikurangi. Dan di sini rumusnya juga sama, kita copy lagi. Copy. Nah, yang di neraca kreditnya kita ganti jadi di neraca debit yang I. Habis itu kita klik enter. Terus jangan lupa dijadiin ke akuntansi. Nah, untuk laba bersihnya ini kita ambilnya dari di laporan laba ruginya yang 70.500.000. Nah, di situ jumlah ekuitasnya kita jumlah, rumus sum, di blok aja, habis itu di enter. Nah, sebesar 761.500.000. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas seperti ini, begitu pula mengakhiri video untuk topik video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.